Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dwinita Hadiwinarko. Saya Rahel Talia Banjarmaha. Dan saya Made Srianti. Bab 1. Latar belakang. Koperasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar menempatkan koperasi sebagai sokol perekonomian Indonesia. Atas dasar tersebut, koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial berusaha meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat sekitarnya, serta memberikan sumbangan mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan sosial ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi sangat penting bagi laju pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Partisipasi anggota menurut Kate Davis dalam bukunya Arsat Maddoan bahwa participation is defined as an individual's mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to contribute to group goals and share responsibility for them. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggota merupakan keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong orang-orang tersebut memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi anggota merupakan kewajiban sekaligus hak anggota yang akan mempengaruhi kegiatan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 20, kewajiban anggota yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Selain itu, anggota juga berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Sementara hak anggota menghadiri, menyatakan pendapat dan memberi suara dalam rapat anggota, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, meminta diadakan rapat anggota, memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota, serta mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa partisipasi anggota merupakan bagian vital dalam membangun koperasi. Melalui partisipasi anggota, koperasi dapat menggerakkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Bab 2. Teori, penelitian terdahulu, dan observasi. Landasan teori. Berdasarkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka metode atau teori yang digunakan adalah metode deskriptif. Teori deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek-objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan secara faktual dan objektif mengenai partisipasi anggota pada Kopdit CU Sejahtera. Dalam data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara yang telah dilakukan antara peneliti dan narasumber. Data yang diambil dari narasumber adalah yang sesuai dengan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah ketua koperasi. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maka peneliti dapat mengumpulkan data secara tidak langsung dari narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung, yaitu berupa pengumpulan data dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan komunikasi langsung atau wawancara kepada ketua koperasi mengenai partisipasi anggota koperasi. Peneliti juga menggunakan teknik studi dokumenter, yaitu dengan mengumpulkan data berupa lembar catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Observasi.
Secara langsung, observasi ialah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung, sehingga peneliti mengamati objek penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian observasi dilakukan di salah satu koperasi Kopdit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, yaitu dengan menyusun sejumlah pertanyaan yang dijadikan sebagai acuan untuk mengadakan wawancara dengan pengurus koperasi Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi. Angket yaitu pengumpulan data yang digunakan seperti angket terstruktur dengan sasarannya anggota koperasi Kopdit CU Sejahtera yang sudah terpilih menjadi calon responden dalam penelitian. Bab 3. Hipotesis. Bagaimana pengaruh partisipasi anggota koperasi Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi? Pengaruh tersebut dapat dilihat dengan cara merumuskan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini membutuhkan alat penunjang, yaitu yang diperoleh melalui kuesioner atau angket yang kemudian diolah melalui penelitian statistik. Pengolahan jawaban kuesioner dengan wujud data kualitatif ditransformasikan menjadi data kuantitatif. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang sebagai responden. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Signifikan artinya, pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan. Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Merumuskan hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh partisipasi anggota pada Kopdit CU Sejahtera terhadap pengajuan usaha koperasi. Hipotesis H0, terdapat pengaruh partisipasi anggota pada Kopdit CU Sejahtera terhadap pengajuan usaha koperasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji hipotesis dengan melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber yang bekerja sebagai pengurus koperasi Kopdit CU Sejahtera. Bab 5. Pembahasan. Penelitian ini dilakukan di Kopdit CU Sejahtera yang terletak di Jalan IRH Juanda nomor 3, Kelurahan Tanjung Merula, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 2006, yang dipimpin oleh Bapak Beslin Sibarani selaku pemimpin tertinggi atau ketua dalam usaha koperasi Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi dengan nomor Badan Hukum 83 BH Perindakop /12/2004, yaitu dengan mewawancarai salah satu pengurus koperasi Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi dan 1 orang anggota koperasi. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2021 dengan 1 kali pertemuan dengan pengurus secara anggota Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Penyajian data sesuai dengan rumusan hipotesis yang dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat pada bab sebelumnya, dan juga dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan sebagai berikut. 1. Angket dengan sumber datanya ialah anggota Kopdit CU Sejahtera. 2. Pedoman wawancara dengan sumber datanya ialah pengurus Kopdit CU Sejahtera. 3. Forum dokumentasi dengan sumber datanya ialah laporan
Rat Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi. Pengaruh tersebut dapat dilihat dengan cara merumuskan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Pengujian hipotesis membutuhkan alat penunjang yang diperoleh melalui pertanyaan, yang kemudian akan dibuat sebuah kesimpulan. Pengolahan jawaban kuesioner dengan wujud data kualitatif ditransformasikan menjadi data kuantitatif. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 2 orang sebagai sampel. 4. Analisis deskriptif partisipasi anggota. Menurut Nining Widianti S, ciri-ciri anggota yang berpartisipasi dirumuskan sebagai berikut. 1. Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan wajib secara tertib dan teratur. 2. Membantu modal koperasi di samping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Menjadikan langganan koperasi yang setia. 4. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara efektif. 5. Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi. Menurut AD Street ART, peraturan lainnya dan keputusan bersama lainnya. Dan 5 indikator tentang partisipasi anggota dapat diperoleh perhitungan persentase perindikator menunjukkan partisipasi anggota sangat tinggi. Untuk mendapatkan hasil interpretasi maka harus diketahui dulu skor tertinggi dan skor terendah dari item penilaian. Skor tertinggi dalam penelitian ini ialah 320 dalam kurung 4 kali 80 dan skor terendah ialah 80 dalam kurung 1 kali 80. Setelah mengetahui skor tertinggi dan skor terendah, maka penilaian interpretasi ialah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P. Frekuensi dari setiap jawaban angket per jumlah skor ideal kali 100%. Hasil ini yang sudah diinterpretasikan dimasukkan ke dalam kategori dengan metode interval skor persen 1. I 100% per jumlah skor sama dengan 100% per 4 sama dengan 25%. Dengan panjang kelas interval 25%, maka kriteria pemberian predikat variabel partisipasi anggota yaitu sebagai berikut. 1. Jika nilai skor berkisar antara 1% kurang 25%, maka didapat predikat partisipasi yang tidak baik. 2. Jika nilai skor berkisar antara 25% sampai 50%, maka didapat predikat partisipasi yang cukup baik. 3. Jika nilai berkisar antara 51% sampai 75%, maka didapat predikat partisipasi yang baik. 4. Jika nilai skor berkisar antara 76% sampai 100%, maka didapat predikat partisipasi yang sangat baik. Data dan informasi yang bersifat kualitatif akan dianalisis dengan cara dideskripsikan untuk menyajikan gambaran yang jelas akan variabel yang ada. Tabel 1. Partisipasi anggota dalam menghadiri rapat anggota koperasi konsumen Kopdit CU Sejahtera. Kegiatan RAT yaitu menghadiri rapat, ketepatan waktu, membaca dan mendengarkan LPJ pengurus, menetapkan pengesahan LPJ pengurus, memberikan kritik, pendapat, saran atau ide, mengambil keputusan mengenai kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
partisipasi anggota dan menghadiri rapat anggota koperasi konsumen Kopdit CU Sejahtera, di mana terdapat partisipasi 1, 2, 3, 4 dan skor partisipasi yaitu persen kategori partisipasi. Nah, menghadiri rapat di partisipasi anggota sebanyak 34 orang, dia partisipasi rapat kedua sebanyak 26 orang, ketiga 16, keempat 4 orang. Skor partisipasinya adalah 81,1% dan kategori partisipasi tersebut mendapat predikat sangat baik. Di ketepatan waktu, partisipasi yang pertama mendapat skor 30, yang kedua 24, yang ketiga 22, yang keempat ada 4. Skor partisipasinya adalah 75% dengan predikat partisipasinya baik. Membaca dan mendengarkan LPJ pengurus. Di partisipasi yang pertama 29, yang kedua 26, yang ketiga 21, yang keempat ada 4. Skornya adalah 75% dengan predikat baik. Menetapkan pengesahan LPJ pengurus. Di partisipasi pertama 34, yang kedua 21, yang ketiga 19, yang keempat ada 6. Skor partisipasinya sebanyak 75,9% dengan predikat baik. Dalam memberikan kritik, pendapat, saran, atau ide. Di partisipasi yang pertama sebanyak 11 orang, yang kedua 24, yang ketiga 23, yang keempat 22, dengan skor partisipasinya adalah 57,5% dengan kategori partisipasi baik. Dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Di partisipasi anggota yang pertama terdapat 10 orang, yang kedua 21, yang ketiga 30, yang keempat ada 19 dengan skornya adalah 56,8% dengan kategori partisipasi atau predikatnya adalah baik. Sementara partisipasi anggota dalam menghadiri rapat anggota koperasi konsumen Kopdit CU Sejahtera dengan skor total 69,7% dengan predikat baik. Tabel yang kedua terdapat partisipasi anggota dalam menyimpan Kopdit CU Sejahtera. Nah, simpanan anggota banyak nih ya. Simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, frekuensi anggota, dan nominal serta persetujuan dan total dari skor partisipasi ada di tabel berikut. Nah, kita lihat di partisipasi yang anggota yang pertama dengan simpanan wajibnya 49 dan partisipasi kedua 21, yang ketiga 10, yang keempat 0. Skor partisipasinya sebanyak 84,4% dengan kategori sangat baik. Yang kedua, simpanan pokok. Partisipasi yang pertama 37, yang kedua 36, yang ketiga 7, yang keempat 0. Skor partisipasinya sebanyak 87,2% dengan kategori sangat baik. Untuk simpanan sukarela, partisipasi yang pertama sebanyak 30, yang kedua 31, yang ketiga 19, yang keempat 0. Skor partisipasinya sebanyak 78,4% dengan kategori partisipasi sangat baik. Untuk frekuensi anggota dalam menyimpan 1 tahun, yang pertama 20, yang kedua 41, yang ketiga 11, yang keempat ada 8 dengan skornya 72,8% dengan kategori partisipasi baik. Nah, untuk nominal tabungan atau simpanan anggota dalam 1 tahun terakhir, partisipasi 1 sebanyak 34, yang kedua 20, yang ketiga 16, yang keempat ada 10 dengan skornya 74,4%. Kategori partisipasinya baik. Untuk persetujuan mengenai kenaikan, yang pertama 25, yang kedua 35, yang ketiga 14, yang keempat ada 6 dengan skornya 74,7%. Kategori partisipasinya baik. Untuk partisipasi anggota dalam menyimpan Koperasi Konsumen Kopdit CU Sejahtera totalnya sebanyak 78,7% dengan kategori partisipasinya atau mendapatkan predikat sangat baik. Nah, tabel yang ketiga, partisipasi anggota dalam meminjam uang Kopdit CU Sejahtera tebing tinggi dapat kita lihat di tabel berikut. Nah, untuk tabel 4-nya yaitu
partisipasi anggota dalam memanfaatkan unit usaha jasa keuangan dan asuransi Kopdit CU Sejahtera dapat kita lihat di tabel berikut. Keterangan yang dapat disimpulkan dari data yang tertera adalah partisipasi anggota dalam rapat anggota dirumuskan dalam menghadiri rapat, membaca laporan, pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, menandakan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian dapat dilihat dari penetapan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, serta menentukan tujuan Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi anggota dalam menghadiri rapat sangat baik dengan rata-rata sebesar 78,1%. Nah, bagian dari hasilnya dapat kita lihat di keterangan berikut. Untuk unsur-unsur partisipasi anggota dalam menghadiri rapat anggota tahunan dapat dikatakan baik dengan rata-rata sebesar 69,7% kehadiran, keaktifan dan membaca mendengarkan laporan pertanggungjawaban dengan diikutinya pengesahan laporan tersebut. Kemudian keikutsertaan yang baik oleh anggota untuk memberikan kritik dan saran serta ikut menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi merupakan salah satu hal yang penting untuk melihat kualitas partisipasi anggota. Kesadaran responden anggota Kopdit CU Sejahtera untuk bayar simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suara dan dilihat dari frekuensi serta persetujuan menaikkan simpanan cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase 78,7%. Sangat baiknya partisipasi anggota dalam menyimpan dikarenakan anggota telah percaya kepada koperasi untuk menyimpan uangnya ke koperasi. Nah, untuk membentuk dalam memenuhi kebutuhan anggota dimanfaatkan unit usaha ini. Koperasi bekerjasama dengan salah satu koperasi yang membuat perlengkapan polisi, aksesoris polisi. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi anggota dalam memanfaatkan unit usaha kredit barang dikatakan baik dengan rata-rata 59,7%. Bab 5 kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan beberapa hal mengenai partisipasi anggota Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi. Dari data yang diperoleh, anggota koperasi Kopdit CU Sejahtera merupakan kalangan masyarakat biasa. Partisipasi anggota Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi dalam memujudkan usaha koperasi sangatlah tinggi. Ini terbukti dari survei yang telah diambil dan diuji dengan wawancara pada salah satu pengurus koperasi dan anggota koperasi. Nah, untuk simpanan pokoknya dan simpanan wajib sukarela serta frekuensi setoran simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi CU Sejahtera dapat kita lihat baik dengan rata-rata 78,7%. Partisipasi anggota dalam meminjam dirumuskan dalam memanfaatkan jasa pinjaman oleh koperasi. Besaran transaksi dan cara pembayaran atau cara pembalian pinjaman oleh anggota. Berdasarkan hasil penelitian, anggota baik dalam meminjam uang pada koperasi dengan rata-rata nilai sebesar 75,3%. Nah, untuk saran pengurus koperasi Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi dapat terus memberikan atau meningkatkan rangsangan partisipasi anggota dengan memberikan insentif yang menarik bagi anggota atau memberikan kredit dengan jumlah atau tingkat bunga yang relatif menarik sehingga memotivasi anggota untuk tetap berpartisipasi dengan asumsi bahwa biaya partisipasi yang dikeluarkan anggota lebih kecil dibandingkan manfaat atau keuntungan yang diterima anggota saat berpartisipasi pada koperasi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.